Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang selalu dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Ucapan salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih dalam surat Ali Imran terakhir ayat 64. Kita ulangi sejenak dari 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واغفروا آخره لعلكم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء
wallahu dzul fadlil azim. Ma'asyiral muslimin rahimankumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Jadi maksud ahlul kitab di sini umum mencakup Yahudi dan Nasrani ataupun yang semisal dengan mereka. Apa seruannya? Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kemarilah kita menuju satu kalimat yang sama antara kita dan kalian. Kalimat persamaan antara Islam dan agama Yahudi dan Nasrani itu apa? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yaitu hendaknya kita ini tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah titik persamaan dari semua agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Akidahnya itu sama, yaitu la ilaha illallah, yaitu mengajak selalu menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kecuali telah aku wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, yaitu kecuali Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri menegaskan, "Hei Muhammad, ketahui tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelummu kecuali telah aku wahyukan kepadanya, yaitu adalah la ilaha illallah." Hendaknya yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. An ibudullah, di mana rasul tersebut itu menyeru, ya, apa seruannya? An ibudullah, hendaknya kalian hei kaumku menyembah Allah. Jadi seruannya para nabi dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad dalam masalah akidah itu sama, yaitu adalah apa? Anibudullah, hendaknya kalian menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut itu intinya apa? Ma'ubida min dunillah. Taghut itu segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, itu namanya taghut. Ya, itu namanya taghut. Sehingga apa? Sehingga ayat yang kita baca dalam surat Ali Imran ini, ayat 64 ini menjelaskan ketika Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan orang-orang Kristen dan utusan orang Kristen dari Bani Najran, dari Yaman. Maka apa? Maka mereka, ya, sudah berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Mereka sudah menyaksikan akan kebenaran dari dakwahnya Nabi Muhammad. Maka mereka masih belum mau beriman. Maka mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Mari, ya, kita menuju titik persamaan antara kalian dan kita, yaitu apa? Hendaknya kita hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah." Dan hendaknya kita jangan mengambil sebagian kita dan sebagian yang lain arbaba min dunillah, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini, ya, sebagian dari kita ini menjadikan sebagian yang lain sesama makhluk itu sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan sebuah teguran. Jangan sampai kalian itu mengkultuskan Isa alaihi salam sehingga kalian menyembahnya.
Begitu pula kalian wahai Yahudi, jangan sampai kalian mengkultuskan Uzair sehingga kalian anggap Uzair itu putra Allah sehingga kemudian kalian sembah. Ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari bentuk kesyirikan. Sehingga ini titik persamaannya. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling wahai Muhammad, tidak mau mengakui, ya, maka apa? Faqulu ishhadu, maka katakan ishhadu, persaksikanlah wahai ahlul kitab, bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang muslim, kami adalah orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sangat jelas bahwasanya titik persamaan agama samawi dari mulai agama yang dibawa oleh Nabiullah Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad dalam masalah akidah sama, yaitu mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jangan sampai ditafsiri seperti penafsirannya orang-orang liberal atau orang-orang pluralisme yang mereka itu mengatakan semua agama itu benar, ya. Jadi semua agama itu benar. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mengatakan semua agama benar, akhirnya mau Yahudian monggo, jadi kan gitu. Mau Kristen ya monggo, mau yang lain juga monggo, mau Islam juga monggo. Akhirnya apa? Akhirnya ini adalah tidak benar. Bukan itu maknanya. Jadi makna dari ayat ini itu bahwasanya semua ajaran dari agama samawi, agama yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya itu intinya sama dari masalah akidah. Tapi agama yang diridhoi setelah Nabi Muhammad itu diutus, itu ya hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Karena disepakati oleh para ulama, ketika Islam itu sudah datang, Islam itu menghapus keberlakuan dari semua agama, ya, samawi yang lain. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani setelah Nabi Muhammad itu datang, ya, maka apa? Mereka wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka itulah mereka dianggap sebagai orang kafir. Karena apa? Karena semua ajaran para nabi itu, ya, mereka itu akan membenarkan kepada nabi yang selanjutnya. Ya. Nabi Musa yang mengajarkan umatnya untuk mengimani ada apa? Nabi Isa. Ya, kenapa? Karena sumbernya itu sama. Sumbernya sama. Tapi ketika mereka tidak mau mengimani nabi setelahnya, dan setelah Nabi Muhammad itu diutus, beliau sebagai nabi dan rasul yang terakhir, sebagai penutup dari para nabi, maka kewajiban Yahudi adalah meninggalkan ajaran mereka terdahulu, harus memeluk agama Islam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin yasma'u bi min wara'i hadal jidar walam yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tidaklah orang Yahudi atau Nasrani dia telah mendengar aku diutus dari balik tembok ini, dari balik gunung ini, dan dia tidak beriman kepadaku kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Ini sudah sangat jelas bahwa Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad itu menghapus ajaran umat terdahulu. Bukti yang lain apa? Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti kelak, ya, beliau ketika diturunkan kembali oleh Allah, diturunkan bukan membawa ajaran beliau yang terdahulu, tapi justru beliau adalah mengamalkan dan menghidupkan ajaran Islam, ya. Sehingga nanti orang Kristen akan didakwai oleh Nabi Isa untuk diajak masuk Islam, tidak mau diperangi mereka, ya. Sehingga Pak, ini bukti. Dan Nabi Isa itu nanti sholat bersama dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi jadi imamnya, Nabi Isa makmumnya. Kemudian apa? Nabi Isa sebelum wafat nanti juga akan umroh dan haji. Nah, ini bukti-bukti, ya, bahwasanya memang agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah menutup, ya, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, wahai Yahudi Nasrani, lima tuhajjuna fi Ibrahim." Kenapa kalian tuh berbantah-bantahan terkait tentang Ibrahim? Ya, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Yahudi mengklaim bahwasanya Ibrahim itu Yahudi agamanya. Nasrani mengklaim bahwasanya oh Ibrahim itu Nasrani. Saling mengklaim, kan begitu. Padahal wa ma unzilatit Tauratu, padahal tidaklah diturunkan Taurat wal Injilu dan Injil illa mim ba'dihi, kecuali setelah Nabi Ibrahim. Ya. Kitab Taurat, kitab Injil itu kan diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan keturunannya Ibrahim, jauh ya dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Musa keturunan juga Bani Israel, ya kan begitu. Ya, Nabi Isa juga Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu cucunya Ibrahim. Kenapa kalian kok mengklaim Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani? Ya nggak nyambung. Kenapa? Wong kamu datang belakangan kok mengklaim yang dulu, ya? Jadi kayak seperti itu. Mengapa? Maka ini tidak benar. Ini adalah tidak benar. Kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Kalian klaim Ibrahim itu Yahudi, kalian klaim Ibrahim itu Nasrani. Padahal Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian tuh mengerti? Ya, apa kamu nggak bernalar yang demikian itu? Ya, kok nggak dipikir, kok asal mengklaim? Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, maka apa? Orang itu kan biasa suka mengklaim. Ya, jadi suka mengklaim. Ya, maka yang kita butuhkan itu kan harusnya, ya namanya kalau orang mengklaim itu kan harus dibuktikan dengan bukti yang nyata, kan begitu. Bukan asal mengklaim. Ya, zaman kita sekarang ini, ya, saya Pancasila, seakan-akan Pancasila itu milikmu dewi, lihat kan begitu, ya. Orang yang beragama, ya, khususnya umat Islam seakan-akan anti Pancasila, lihat kan gitu. Apa yang demikian itu benar? Tidak benar. Orang itu lupa sejarah, ya. PKI dulu ketika ada itu juga mengklaim, ya. Mereka itu garda terdepan membela Pancasila katanya. Kan cuma mengklaim. Orang kok cuma ngaku-ngaku, itu gampang ngaku-ngaku, ya. Jadi orang kan sama, orang aku cinta padamu, ya kan itu. Tapi buktinya apa? Kan begitu. Bukan asal mengklaim, bukan asal ngaku. Anda kalau ngaku Pancasila buktinya apa? Kamu punya Tuhan enggak? Ya. Wong Pancasila itu silanya ada 5. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Loh, kamu nggak adil, nggak beradab, berarti kamu nggak Pancasilais. Gitu loh. Ya. Sila yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Wong kamu ingin memecah belah. Ya. Berarti kan kamu nggak Pancasila. Itu contoh. Jadi kita itu jangan terbawa hanya asal mengklaim, tidak. Tapi buktinya apa? Jadi buktinya, kalau dalam ayat Al-Quran itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktimu kalau kamu memang benar. Kalau Ibrahim itu memang Yahudi, mana buktinya? Ya kan begitu. Kalau Ibrahim itu Nasrani, mana buktinya? Kalau kamu itu Pancasilais, mana buktinya? Ya, mana buktinya? Jangan cuma asal mengklaim. Asal mengklaim semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Nah, ini harusnya menjadikan kita ini orang muslim itu harus cerdas dan bernalar, gitu loh. Ya, maka dikatakan apalah takkilun? Apa kamu itu tidak punya otak, bahasa kita kan gitu loh, kasarnya kita. Otakmu lu di mana? Dengkul atau di mana? Lu kan gitu. Oh, nggak dipikir, ya. Itu kalau bahasa kasarnya, tapi kan Allah bahasa halus itu kan. Afala. Tapi lebih aneh lagi, falim tidak ketahui. Contohnya terkait tentang Ibrahim, ini kan nggak nyambung, ya.
Bagaimana Ibrahim itu jauh sebelum Nabi Yakub kan begitu? Kok diklaim oleh keturunannya Yahudi gitu ya? Mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Lah sejak kapan kamu ketemu Ibrahim? Ya kan begitu? Ya, kan nggak nyambung. Ya, jadi tidak nyambung. Apalagi Nasrani. Nasrani peradabannya jauh setelah Yahudi kan begitu. Ini kan namanya mengklaim. Ya, tapi kalian itu tidak punya ilmunya, cuma sekedar mengklaim, tidak ada landasan ilmunya. Bahasanya tuh nggak ada landasan, orang kampusan tuh nggak ilmiah lah, ya. Jadi cuma kowar-kowar saja, ya. Tapi nggak ada landasan ilmiahnya sama sekali, ya. Ini kalau bahasanya ini namanya apa? Cuma sekedar klaim bodong, ya kan gitu, ya. Asal mengklaim saja. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Ya, Allah itu Maha tahu. Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Semuanya sudah diketahui oleh Allah. Sedangkan kalau manusia itu tahu tentang apa yang sudah terjadi, ya. Kita tahunya itu apa yang sudah terjadi. Yang sedang terjadi itu menimpa kita tahu. Tapi yang menimpa orang lain kita tidak tahu. Ya, kita nggak tahu akan masa depan bagaimana, kita tidak tahu. Kenapa? Itu bukan wilayah kita, itu di luar kemampuan kita. Ya, Anda memprediksi oke-oke saja, tapi Anda nggak akan tahu hakikatnya. Ya, makanya kalau orang yang ngaku dirinya mengetahui yang gaib, mengetahui masa depan, itulah namanya dukun, itulah namanya juru ramal. Orang yang demikian itu nggak boleh dipercaya, karena itu hakikatnya kalau Anda percaya itu sama dengan mendustakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu nggak tahu yang gaib, masa depan itu gaib. Rizki itu gaib, ya. Kita nggak tahu berapa takarannya, ya. Jodoh itu hal yang gaib, kita nggak tahu. Sehingga apa? Sehingga kalau ada orang yang meramal, menerawang masa depan, nah itu dukun, ya. Sehingga apa? Nggak boleh itu kita percayai. Karena apa? Kalau Anda percayai, berarti Anda mendustakan firman Allah. Mendustakan firman Allah berarti Anda telah kafir, keluar dari agama Islam, ya. Mengapa? Nggak boleh kita percaya dukun, ya. Siapapun mbah dukunnya, ya, kita tidak boleh percaya, kan begitu. Makana Ibrahimu Yahudiyan, tidaklah Ibrahim itu Yahudi. Ibrahim itu bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, dan tidak pula Nasrani. Ibrahim itu ya enggak Yahudi, ya enggak Nasrani. Kenapa? Lu jauh sebelum itu kok. Walakin kana hanifan, akan tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, seorang yang hanif, berada di dalam agama yang lurus. Coba bayangkan, Ibrahim itu hidup pada zaman di mana masyarakatnya itu nyembah berhala sekaligus nyembah Namrud, kan gitu. Bapaknya Nabi Ibrahim itu sendiri tukang bikin patung, ya kan? Coba bayangkan. Tapi dia dengan nalar kritisnya itu merenungkan, dia mikir ke alam semesta, apa layaklah patung yang bikin bapakku juga, lu kok disembah, dimintai, ngomong aja nggak bisa, ya kan begitu, ya. Jadi apa? Nabi Ibrahim menggunakan logikanya, nalarnya. Maka Nabi Ibrahim kan ketika sudah saking jengkelnya, mereka diajak tidak mau itu, akhirnya ketika suatu saat, ya, tempat peribadatan mereka itu ditinggalkan karena mereka sedang pesta pora di alun-alun, tempat ibadahnya ditinggalkan. Di situ ada berhala yang besar, berhala yang kecil. Ibrahim masuk menyelinap di situ. Akhirnya apa? Ibrahim bawa kapak, ya, bukan kapak 212 loh ya, ya nih itu. Ini bawa kapak beneran, kan gitu. Ketika bawa kapak tersebut, kemudian apa? Yang berhala kecil itu semuanya dihancurin sama Ibrahim, ya. Setelah itu langsung pulang Ibrahim, ya. Ibrahim ketika masyarakat ini habis pesta tersebut datang ke tempat peribadatan yang kaget, ya. Berhala mereka, Tuhan mereka jungkel semuanya,
Lihat kan begitu. Ya, jadi jungkal semuanya kecuali yang besar. Kapaknya tadi kemudian dikalungkan di lehernya berhala yang paling besar. Lalu kemudian otomatis masyarakat langsung curiga, ini yang bawa agama baru ini kan Ibrahim, mesti ini kerjaannya Ibrahim ini kan gitu. Langsung muncul provokator Ibrahim dengan itu. Sekali muncul sudah tangkap Ibrahim, tangkap Ibrahim. Ibrahim diadili. Apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Maka Ibrahim mengajak diskusi dengan nalar. Dia gitu. Loh, kok tanyakan saya? Ya tanyakan Tuhanmu yang paling gede itu, wong kapaknya aja di situ. Ya. Coba ditanyakan kan gitu loh. Kalau dia memang bisa ngomong, masyarakatnya bilang kan gitu. Loh kan dia nggak bisa ngomong. Lah Ibrahim menang. Lah nggak bisa ngomong kamu doa, mintai, kamu sembah. Lah tambah goblok kamu kan gitu. Sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngabulkan, masih kamu mintai, ya? Ini bener atau bener kan itu ya? Mereka kalah ya kan? Itu logika sudah, logikanya sudah jelas kalah. Adu argumentasi nggak bisa, sudah kalah telak itu, ya kan begitu. Akhirnya apa? Orang itu biasanya kalau sudah ibaratnya buntu berpikir itu mesti mainnya kasar, ya. Satu ngomong, wah gak usah banyak ngomong, bakar Ibrahim, kan itu langsung kan muncul kayak begitu, ya. Maka kalau ada orang karakternya kayak begitu lah, itu sudah akalnya buntu. Itu biasanya mesti main, bukan main akal tapi main okol, ya kan itu. Wes bubarin main, ya kan gitu, ya. Itu kayak seperti itu. Karena apa? Karena kalau diajak berdiskusi mesti kalah, ya. Akhirnya nggak mau berdiskusi. Mainnya main kekuasaan, ya, mainnya itu main kekuatan, ya, kayak seperti itu. Maka apa? Maka kayak seperti itu. Lah Ibrahim mengajari untuk berdiskusi, nggak layak. Jadi tidak layak. Jadi Ibrahim itu lurus. Begitu pula perenungan Ibrahim ketika sampai beliau itu apa? Diberi wahyu oleh Allah. Nabi Ibrahim itu ketika dia sudah mulai merenung berhala itu nggak layak untuk disembah. Maka dia melihat suatu saat pagi hari cerah melihat matahari. Maka dia Ibrahim, ini lebih layak untuk disembah. Kenapa? Gede, gitu kan? Manfaatnya luar biasa. Lah kalau patung kan duduk selamanya di situ. Hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan, beraki burung ya nggak bisa apa? Ada patung yang bisa gini-gini kan nggak ada, ya. Diberaki burung ya diem saja kan gitu. Loh ini kan bergerak, ini menerangi dunia, ini lebih layak. Tapi ketika matahari itu tenggelam, maka apa? Maka Ibrahim mengatakan, oh enggak, kok tenggelam? Ya, nggak mungkin ini, ya, nggak layak disembah kalau dia hilang, kan gitu. Ya tenggelam. Akhirnya setelah matahari tenggelam muncul bulan, kan begitu. Wah ini kelihatannya kan ini menerangi sama, kan begitu. Tapi ketika datang pagi hari hilang juga, maka apa? Maka kemudian mengatakan, oh ini nggak layak disembah. Akhirnya apa? Disitulah kemudian Ibrahim berikrar, ya, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah bicara fitrah itu. Jadi Ibrahim mengakui, aku adalah percaya Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, kan begitu. Maka apa? Disitulah ikrar Ibrahim sesuai dengan fitrahnya, ya, sesuai dengan fitrahnya. Baru nanti dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kayak itu. Jadi Ibrahim lurus, musliman. Ibrahim itu muslim. Karena makna muslim itu, makna Islam itu secara global, makna umumnya itu berserah diri, yaitu berserah diri kepada aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Islam yang khusus, ya, agamanya dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan. Ini mana musliman di sini adalah muslim yang artinya adalah umum, yaitu artinya berserah diri. Dia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada Yahudi, kalau Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani, maka klaimmu, ya,
kamu mengklaim, kamu ngaku kamu itu bahwasanya adalah Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani, sudah terbantahkan. Kan begitu. Lalu siapakah yang layak untuk dikatakan sebagai orang yang paling berhak dia itu mengklaim ya sebagai pengikutnya Ibrahim? Kan begitu. Maka Allah memberikan penjelasan, inna aulan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling layak, ya kan, orang yang paling benar dan paling layak dengan Ibrahim, ya, yang paling dekat dengan Ibrahim itu siapa? Lalladzina taba'uhu, tentu adalah orang-orang yang mau mengikuti Ibrahim. Jadi orang yang paling dekat dengan Ibrahim itu siapa? Ya orang yang mau mengikuti ajarannya Ibrahim. Kalau ajarannya Ibrahim adalah ajaran Hanif yang lurus, yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu wahai Yahudi, wahai Nasrani mengklaim kamu itu adalah apa? Pengikutnya Ibrahim, ya berarti kamu harus Hanif. Kamu harus apa? Lurus, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain pengikutnya siapa? Wahadan nabi, dan tentu nabi ini yaitu Nabi Muhammad, dia orang yang paling dekat dengan Ibrahim. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah memperbaharui ajarannya nabi-nabi terdahulu, yang itu semuanya porosnya adalah sampai kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad sendiri keturunan Ibrahim dari putranya Ismail. Jadi orang yang paling dekat dengan Ibrahim siapa? Ya pengikutnya Ibrahim, orang yang mau mengikuti. Kemudian yang kedua siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Pengikutnya Nabi Muhammad. Mereka mau beriman, maka apa? Maka merekalah yang bisa mengklaim kalau mereka pengikutnya Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu adalah walinya, pelindungnya orang-orang mukmin. Ya, wali itu artinya pelindung, wali itu artinya penolong. Ya, jadi wali juga artinya pemimpin. Kan begitu. Jadi kata wali itu memang banyak. Kan begitu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waddat ta'ifatum min ahlil kitab, sebagian dari ahlul kitab ingin lau yudillunakum, ingin menyesatkan kalian. Sebagian dari ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani ingin menyesatkan kalian wahai umat Islam. Wa ma yudilluna illa anfusahum, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali terhadap diri mereka sendiri. Asal umat Islam itu kuat dan kokoh dengan Islamnya, ya, maka usaha mereka itu tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau mereka umat Islam itu adalah lemah dalam keimanannya, tidak kokoh di dalam agamanya, ya apa yang mereka inginkan berupa kesesatan ya bisa terjadi. Diiming-iming dengan apa, ibaratnya sembako, ya sudah ikut-ikutan. Lihat itu. Ya apa? Ya berarti tersesat. Ya, ketika nanti semua apa ikut perayaan hari besar mereka diundang, ya, diundang ikut, maka tidak benar. Ya, jadi tidak benar, karena ini bulan Desember, sebentar lagi akan nggak gitu kan? Orang banyak yang latah, kemudian mengatakan bahwasanya bentuk toleransi itu ya mengucapkan selamat Natal, ya ikut apa, ikut guyup, ya meramaikan acara mereka. Lihat itu. Ini setiap tahun itu selalu umat Islam tuh ribut masalah itu kan. Wah, kalau nggak mengucapkan selamat Natal dianggap ini adalah intoleran. Lihat gitu kan. Wah, ini kaum intoleran, gitu kan. Ini kan selalu dari 2014 sampai sekarang ini banyak propaganda. Ini kaum intoleran, kaum radikalisme, kan gitu. Ya, ya ini adalah yang perlu kita tegaskan, ma'asyiral muslimin. Jadi tidak perlu kita mengucapkan selamat Natal. Sebagaimana kalau kita Idul Fitri, Idul Adha, tidak usah Anda berharap ucapan selamat Idul Fitri dan Idul Adha dari umat lain, kan begitu.
bentuk toleransi. Biarkanlah mereka itu merayakan perayaannya mereka, nggak usah kita ganggu, kan gitu ya. Biarkan mereka, kita hormati ya. Jadi apa? Nggak usah kita ganggu, kasih kesempatan mereka melakukan. Itulah toleransi yang benar itu kayak begitu. Bukan toleransi itu memaksakan kehendak. Kita ambil contoh kayak begini. Kalau saya itu senangnya wedang jahe, kan nggak boleh Anda senangnya kopi memaksa. Toleransi sebagai bentuk toleransi, Ustaz Sudarto harus minum kopi. Lah perutku kok kembung no nanti kok. Kan begitu. Jadi toleransi itu bukan memaksakan kehendak. Suka wedang jahe Anda paksa wedang kopi, ya nggak boleh. Sebagaimana saya senangnya wedang jahe, gak boleh memaksa orang yang sukanya semua wedang ronde kemudian tak pasang wedang jahe, kan gak boleh ya. Itu namanya toleransi. Biarkan yang suka wedang ronde ya minum wedang ronde, yang suka minum kopi nggih monggo minum kopi, yang suka ibaratnya wedang jahe murni ya biar minum wedang jahe murni, bukan dicampur aduk. Lah kalau dicampur aduk wedang jahe, wedang ronde, wedang kopi, rasanya ki opo ya? Engko jadinya swargane swarga opo? Lha itu surganya siapa nanti? Maka ujung-ujungnya nanti bukan jadi surga tapi suwalego. Lha itu napa suwalego itu? Celana komprang, kan gitu ya, nggak jelas semuanya. Nah, jadi apa? Jadi toleransi itu bukan memaksakan ya. Maunya kita suruh ikut-ikutan. Lah kalau kamu menganggap bahwa toleransi itu mengucapkan selamat Natal, karepmu gitu loh ya. Kalau kita kan enggak ya, kayak begitu. Jadi kita punya prinsip ya, nggak usah ikut merayakan juga, kan begitu. Wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak merasa. Jadi kalau umat Islam ini kokoh Islamnya, kokoh agamanya, ya nggak mungkin mereka bisa menyesatkan kita. Tapi kalau umat Islam ini tidak kokoh, ya mesti akan tersesatkan. Ya ahlal kitab, he ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Kenapa kalian itu mengingkari ayat-ayat Allah? Ya, wa antum tashhadun, sedangkan kalian itu menyaksikan. Orang Yahudi, orang Nasrani itu kan tahu kebenaran dari Nabi Muhammad. Sebagaimana pernah kita kisahkan tentang kisahnya, yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ketika beliau sebelum masuk Islam kan dia itu mengabdi ya, karena dia jadi budak, dijual sama orang Arab gitu kan ke Yahudi kan itu, kemudian dijual ke pendeta kan begitu. Ketika jadi budaknya pendeta, dia itu mengabdi kepada seorang pendeta kan begitu, pendeta yang paling tersohor ketika itu di Romawi. Maka apa? Maka ketika dia mengabdi dan pendeta itu sudah tua, dia minta wasiat, "Wahai pendeta, Anda ini sudah tua, sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kau wasiatkan kepadaku?" Maka pendeta tadi mewasiatkan, "Hei Salman, sudah hampir tiba masanya itu nabi yang terakhir." Kan begitu. Nabi yang terakhir itu muncul, itu punya 3 ciri. Cirinya yang pertama, nabi tersebut itu menerima hadiah. Ya, yang kedua, dia tidak memakan harta zakat. Yang ketiga, punya stempel kenabian. Kan itu di mana? Di sini. Ya, di punggungnya. Ya. Jadi kayak seperti itu. Itu wasiatnya. Ya. Kemudian apa? Kalau aku sudah mati ya Salman, ikut pendeta ini. Yang pendeta yang lurus. Sampai 3 kali yang demikian itu. Sampai kemudian Salman melihat memang ini sudah waktunya. Akhirnya dia dengar bahwasanya di Jazirah Arab ada orang yang mengaku dirinya nabi, yaitu Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian dia itu menemui rombongan dagang dari orang kafir Quraisy. Dia punya harta hasil mengabdi ke pendeta tersebut, diserahkan kepada mereka. Yang terpenting, antarkan aku kepada orang yang mengaku nabi tersebut. Namun apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Orang kafir Quraisy mengkhianati, duitnya diambil, Salman dijual kepada orang Yahudi Madinah. Diperbudak lagi dia, kan itu. Maka ketika itu dia mengabdi dengan Yahudi di Madinah tersebut. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka apa? Salman itu ketika Nabi Muhammad disambut oleh penduduk Madinah itu kan, maka Salman itu lagi memanen kurma majikannya. Akhirnya apa? Dia tuh gemeteran.
Ya, akhirnya dia turun minta izin kepada majikannya Yahudi. Aku minta izin hari ini saya akan pergi, kan begitu. Aku minta kurma. Ya, silahkan ambil. Karena Salman taat kan, dan dikasih kurma. Akhirnya ketika itu dia membawa kurma tersebut menemui Nabi Muhammad. Dia mengatakan, ini adalah hadiah dariku. Diterima oleh Nabi Muhammad, dimakan. Maka Salman bilang, satu tanda. Kan begitu. Ini satu tanda. Kemudian besoknya dia setelah bekerja seharian, maka kemudian dia meminta kepada majikannya untuk apa? Jadi untuk meminta kurma yang bagus. Kemudian meminta kurma bagus, datang kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan ini adalah zakat. Apa? Nabi Muhammad benar. Ya. Nahnu la naqulu shadaqah. Kita tidak makan harta zakat. Nah, Salman bilang 2. Tapi tanda kenabian ini di punggung ya gimana ini? Akhirnya Salman itu kliter-kliter gitu kan. Akhirnya apa? Nabi Muhammad tahu. Hei Salman, apakah kamu pengen lihat ini? Dibukalah baju atasnya Rasulullah, dilihatkan. Maka apa? Salman lihat, dia langsung mencium perutnya Rasulullah, langsung berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi apa? Di Yahudi, di Nasrani disebutkan ciri-ciri kenabian tersebut, dan benar-benar Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Tapi Pak, kenapa kalian kok masih mengingkari? Kan begitu. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, lima talbizunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil? Kan itu. Kenapa kamu campur adukan? Sudah jelas Islam itu benar. Ajaranmu ini sudah menyimpang, kenapa kamu masih ingin campur adukkan? Wa taktumunal haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu tahu itu jelas-jelas kebenaran, kok kalian sembunyikan? Apa bentuk kebenaran itu? Ya kenabiannya Nabi Muhammad. Kenapa kamu sembunyikan? Padahal mereka itu sangat tahu ya tentang ciri kenabian dari Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu mengenal Nabi Muhammad itu kayak seperti mengenal anak mereka sendiri. Jadi saking jelas, kata orang Jawa itu cerita welo-welo, kan gitu. Jadi sangat jelas. Tapi mereka masih mengingkari. Ini namanya kesombongan. Ini loh namanya sombong, itu gak begitu. Menolak kebenaran. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab, dan sebagian ahlul kitab berkata kepada sesama mereka, kepada sesama ahlul kitab, aminu billadzi unzila alal ladzina amanu. Imanilah dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, wajhan nahari, di awal waktu pagi, kan itu. Ya, suruh pura-pura, ya, suruh jadi munafik bahasanya gitu loh, ya. Adalah kalau orang mukmin mengatakan ya ikut imani, di pagi harinya kamu imani, wakfuru akhirahu, tapi ingkarilah di waktu sore harinya, ya kan gitu. La'allahum yarji'un, agar mudah-mudahan orang mukmin itu kembali dari imannya jadi kafir, kan gitu ya. Jadi kita pura-pura iman tapi nanti sorenya kita ingkari terus kayak begitu, kan begitu. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan janganlah kalian mengimani kecuali bagi orang yang mengikuti agama kalian. Nah ini seruannya orang ahlul kitab. Pokoknya kalian tuh harus hanya mengimani orang-orang yang mau ikut pada agamamu. Ya. Jangan mengimani yang lain, kan itu. Kul innal huda hudallah, maka dibantah oleh Allah. Katakan Muhammad, innal huda hudallah. Ya, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama dengan orang yang namanya mengklaim kebenaran itu. Kebenaran itu dalam beragama itu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Islam itu datangnya dari Allah. Ya, dibawa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang Arab, dengan itu membawa kebenaran, diutus untuk orang Arab dan non Arab, dengan itu. Jadi jangan fobia dengan Arab. Walaupun tidak semua orang Arab baik, tapi jangan fobia dengan orang Arab. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah Arab, bahasanya bahasa Arab, Al-Quran juga bahasa Arab. Jadi jangan kemudian oh enggak lah kita Nusantara saja lah, kan gitu ya.
Ya, jadi Islam yang benar itu Islam yang Nusantara, kan gitu kan? Ya, bukan Islam Arab, itu Islam kadrun, kan gitu. Ya, Masya Allah, ya. Nah, kalau memang kayak begitu, kedepannya jangan pernah berharap surganya Allah, tapi surga Nusantara, kan gitu. Lah, Islam Nusantara, kan gitu ya. Berarti surganya adalah surga Nusantara, kan begitu. Yang dijanjikan oleh Allah dengan surga itu kan orang yang mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan yang dibawa oleh Nusantara, kan begitu. Ya, ini harus dipahami. Kenapa? Ini salah kaprah. Makanya istilah Islam Nusantara itu istilah multitafsir. Mereka suka bikin istilah multitafsir. Ketika kita bawa makna ini, dia, oh bukan itu maksudnya, kayak gitu loh. Ya, itu biasa mereka bikin istilah-istilah untuk kayak seperti itu. Ya, yang sebenarnya karena mereka itu kan pakai standar ganda. Ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang menonjolkan tentang kearifan lokal, kan gitu. Ya, ada maknanya kayak begitu. Macam-macam. Ya, intinya mereka bikin sebuah istilah yang bisa ditarik ke sana dan tarik ke sini, ya. Jadi kayak seperti itu. Itulah yang namanya cara mereka orang-orang liberal itu kayak seperti itu. Ya. Makanya apa? Ya namanya Islam itu ya udah jelas baku. Islamnya ya dibawa oleh Rasulullah. Ikuti itu sudah. Islam itu kalau andai kata, ingat, bedakan antara ajaran Islam dengan umat Islam. Umat Islam itu mesti banyak keliru dan salahnya. Kalau ajaran Islam tidak mungkin keliru. Itu harus kita harus yakin. Jadi kayak gitu, jangan salah kaprah. Kita seringnya itu adalah salah kaprah, kan gitu. Orang Muslim kita anggap, oh Islam kok kayak begitu. Salah, itu orang Muslim yang keliru. Ya, orang Muslim itu nggak maksum. Ajaran Islam itu dijaga oleh Allah. Sedangkan kalau orang Muslim yang mengamalkan Islam bisa saja keliru. Orang Muslim korupsi nggak? Korupsi, jago korupsi banyak kan orang Indonesia yang orang ngakunya Islam kok. Bahkan biasanya kalau ketangkep KPK itu langsung pakai jilbab, bener nggak? Ya, jadi kayak gitu, langsung pakai kupiah, kan itu, mencirikan Islam. Waktu korupsi nggak ingat Islam, kan itu ya? Aneh kan begitu? Itu sebenarnya ingin mencitrakan, oh Islam itu koruptor ya, kayak gitu loh. Jadi kayak seperti itu. Jadi kita harus bedakan, orang Muslim bisa aja mencuri, tapi pencurian, korupsi tidak pernah diajarkan oleh Islam. Jadi harus kita bedakan, oh itu orang Muslim. Ya, kalau orang Muslim itu namanya manusia. Namanya manusia itu punya nafsu, bisa salah, bisa lupa, bisa keliru, kan begitu. Tapi kalau Islam, benar-benar itu ajaran Islam, tidak mungkin keliru. Jadi tidak mungkin keliru. Ini harus kita pahami dengan baik dan benar. Sehingga ketika ada orang yang ngomong kayak seperti itu jangan kita percaya, kita yakin. Ya, Islam itu mengajarkan kebersihan, tapi orang Muslim yang banyak kumuh ya banyak. Ya, jadi kayak begitu. Apakah kemudian kalau kita melihat orang Muslim itu kumuh berarti Islam kok kayak begini? Bukan, Islam nggak pernah mengajari itu. Islam mengajari kebersihan, kerapian, disiplin, kan begitu. Tapi orang Muslimnya yang belum mau mengamalkan ajaran Islam. Ya, ini penting untuk kita jelaskan. Tiada apa? Ayu ta'ahadum mislama utitum, kan begitu. Katakan Muhammad, innal huda hudallah. Ayu ta'ahadun, jika seseorang dari kalian itu diberi mislama utitum, seperti apa yang kalian diberi, au yuhajukum inda rabbikum, ataukah kalian itu ingin membantah ya apa yang ada di sisi Tuhan kalian. Kalau andai kata Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada seseorang, apakah kamu kemudian menyalahkan? Wong itu hidayah datangnya dari Allah, ya, walaupun tidak sama dengan kamu, ya kan begitu. Kamu Yahudi, kamu Nasrani, ini dikasih hidayah oleh Allah, Islam, kan begitu. Apa kemudian kalian mencaci maki, kan begitu, ya? Apakah kalian ingin membantah Tuhan kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi hidayah tersebut? Kul, katakan Muhammad, innal fadla biyadillah, sesungguhnya ya karunia itu di tangan Allah, yu'tihi may yasha, dia memberi karunia tersebut kepada orang yang dikehendaki.
Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas ya karunianya, alimun maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan karunia tersebut. Yahtazu bi rahmatihi may yasha, Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Ini dikasih hidayah, ini tidak. Ini dikasih karunia, ini tidak. Ya, itu adalah apa? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki karunia yang agung, ya. Dan karunia yang paling besar itu hidayah. Karena kalau hidayah ini kita pegang sampai akhir hayat kita, itu akan mendatangkan berupa kenikmatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.